Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabiril Muta'al, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Basurah tentang kemuliaan dan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berasa hari-hari berlalu. Perasaan kemarin kita baru masuk awal Sya'ban. Kemarin perayaan Isra Mi'raj di sini. Tahu-tahu nggak berasa udah malam nisfu Sya'ban dan udah berlalu malam nisfu Sya'ban. Ini hari tinggal beberapa hari doang. Anda nggak bilang 2 minggu lagi, kagak, tuh cepat banget. 2 minggu macam 2 hari. Tahu-tahu udah Ramadan. Tapi nggak ada yang tahu di antara kita siapa di antara kita yang bakal dapetin Ramadan atau udah dipanggil sama Allah ajalnya. Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Kam min mu'ammirin adrakahul ajal. Berapa banyak orang yang berharap tapi diduluin sama ajalnya. Makanya Nabi SAW selalu minta sama Allah dari sejak masuk bulan Rajab. Beliau minta, ya Rabb, balighna Ramadan, panjangin umur saya biar saya bisa dapetin bulan suci Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih panjang umur sama Allah, bisa dapetin bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan mulia, bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cuman Ramadan perlu persiapan dari kita. Dari sejak bulan Rajab kita bicara tentang Isra Mi'raj. Masuk bulan Sya'ban kita berbicara tentang kemuliaan bulan Sya'ban, tentang dalil-dalil merayakan nisfu Sya'ban. Ini nisfu Sya'ban berlalu, kita menyambut Ramadan. Sekarang yang kita bicarakan persiapan kita nyambut Ramadan apa? Kalau kampung kita bakal didatengin sama orang besar kaya raya pengen bagi-bagi duit, bakal orang kampung. Kira-kira pada repot gak orang di kampung semuanya? Pada repot. Lurah turun, RT, RW pada bersih-bersih. Wah, ini ada orang kaya besar mau bagi-bagi duit. Semuanya pada sibuk, pada nyambut kedatangan di konglomerat orang yang dermawan untuk bagi-bagi duit. Tapi ketahuilah, Ramadan jauh lebih agung dari itu semua. Datang bawa pengampunan Allah, datang bawa rahmat dari Allah, datang bawa karunia dari Allah, bahkan datang bawa rezeki dari Allah bakal kita. Bawa rezeki. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fi Sahih wa Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya para muhaditsin. Itu diriwayatkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW di dalam khutbahnya di akhir Sya'ban. Di antara hadis yang panjang beliau mengatakan tentang bulan suci Ramadan, syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Itu bulan Ramadan, bulan rezekinya orang mukmin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita lihat dengan mata kepala kita. Bulan Ramadan rezeki makin lancar. Bulan suci Ramadan kalau kita perhatiin, lihat orang yang enggak pernahnya dagang sebelum maghrib pada dagang semuanya, pada untung semuanya. Benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rezekinya orang mukmin ditambahkan bulan suci Ramadan. Orang yang pada kerja di kantor, ya, dapat gaji, dapat bonus, dapat THR. Bulan lain ada begitu? Kagak, khusus bulan Ramadan. Sadaq Rasulullah, benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bulan ditambahkan rezeki orang mukmin di situ. Orang yang pada kerja di toko, waduh, panglaris. Orang pada beli baju, beli sarung, beli korma, beli ini, beli itu.
dagangan lancar semuanya, rezekinya ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pada beli, dari mana rezekinya kalau bukan datangnya dari Allah? Cuma datang Ramadan doang tuh. Subhanallah. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaq Rasulullah, syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Yang pengangguran, subhanallah, kayak dapat gaji gede banget. Ramadan khusus. Tapi bulan lain, bulan Ramadan dia nginyam lagi. Khusus bakal Ramadan. Ada bulan anugerah Allah, bulan karunia Allah. Dunia akhirat ada di situ. Nah, perlu persiapan dari kita untuk menyambutnya. Apa persiapan kita? Persiapan bukan besok masuk Ramadan kita siap-siap dari sekarang, kagak. Ente pengen pergi mudik, pulang kampung, siap-siapnya dari sekarang. Iya kan, udah direncanakan beli tiket dari jauh-jauh hari sebelum kena mahal dan lain sebagainya. Udah persiapan dari sekarang. Itu mau mudik ntar, bulan depan masih sebulan setengah lagi. Baik, Ramadan tinggal kurang lebih 2 minggu lagi bakal datang. Apa persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan? Kita mesti siap-siap dari sekarang. Siap-siapnya dengan apa? Pertama, catat ini, mudah-mudahan yang pada bawa pulpen, buku tulis dijadikan nama Allah sebagai ulama amilin, orang yang bertakwa sama Allah, yang dicintai dan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Catat. Pertama, persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan dengan taubat sama Allah dari dosa-dosa kita. Terus perhatiin maksiat yang mengharamkan pengampunan Allah. Kita bikin apa enggak? Kita udah bertobat atau belum? Tahu maksiat-maksiat yang mengharamkan seseorang dari pengampunan Allah apa? Seperti yang di malam nisfu Sya'ban kita bahas kemarin. Durhaka sama orang tua itu mengharamkan pengampunan Allah. Mutusin tali silaturahmi itu mengharamkan pengampunan Allah. Kedengkian, kebencian, hasud itu mengharamkan pengampunan Allah. Lihat diri kita, masih ada gak ada penyakit di dalam diri kita? Kalau emang masih ada, ayo. Nisfu Sya'ban udah berlalu, rugi kalau ente gak dapat pengampunan. Terus Ramadan mau datang, ente masih berkutak mandi dosa juga. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nabi SAW bilang di dalam hadisnya tentang bulan suci Ramadan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka, kata Rasulullah. Sial orang yang dapetin bulan suci Ramadan sampai keluar bulan Ramadan dia nggak dapat pengampunan Allah. Ini orang yang celaka, rugi. Terus Nabi menambahkan sallallahu alaihi wasallam, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau nggak diampunin bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin sama Allah? Siapin diri kita, tobat, berdamai sama Allah, balik sama Allah. Ini persiapan kita nyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, atur program. Program apa? Program berapa kali kita mau menghatamkan Al-Quran? Tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman. Kan malu, setahun penuh kita nggak baca Quran, nggak ngehatamin Quran. Terus Ramadan juga kita nggak ngehatamin Quran, ya Allah, sampai kapan? Malu kita. Atur program. Ya udahlah, kalau tahun lalu nggak hatam Quran, tekad dari sekarang. Sekarang saya mau menghatamin Quran. Bib, saya nggak bisa baca Quran, Bib. Ente punya 2 minggu untuk menghatamin Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. Punya waktu 2 minggu. Ini kesempatan. Ente bisa hatamin Iqra 1, 2, 3 aja udah bisa baca Quran insyaallah. Ini 2 minggu ente punya. Belajar. Ustadz di mana-mana banyak. Guru-guru yang ngajarin Al-Quran, Allah ibarik fihim banyak. Tinggal kita belajar dari mereka. Itu waktunya ente. Wallahi nikmat kalau ente ngerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nggak bakal ada lagi sumpek. Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab, beliau bilang, nggak ada di hati saya suntuk, sumpek, galau tuh nggak ada. Bagaimana mau ada kesumpekan di dalam hati saya? Sedangkan saya punya Al-Quran, kalamullah, dan saya punya Kutubul Haddad wa Tathbitul Fuad. Saya punya kitab-kitabnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan kalamnya Al-Habib Abdullah Haddad Tathbitul Fuad. Mau datang dari mana kesumpekan? Itu makanan saya, itu penghibur saya. Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, ini ente punya 2 minggu dari sekarang. Belajar. Bib, 2 minggu Bib, insya Allah anda bakal usahain sampai bisa. Tapi kan gak bakal lancar juga, Bib.
ambil kabar gembira, orang yang baca Qur'annya susah payah dapat pahalanya 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat 2 kali lipat nanti punya pahala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih pahala berlimpah bakal kita sekalian. Atur program, saya mau khatamin Quran minimal 1 kali, bisa 2 kali bagus, bisa 3 kali bagus, bisa 5 kali bagus, macam-macam orang. Ya, pasang tekad, pasang semangat. Baik. 1 kali khatam Quran berarti tiap hari mesti ngehatamin 1 juz. 1 juz Al-Quran nggak sulit. 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Subuh baca 2 lembar 4 halaman. Zuhur baca 2 lembar 4 halaman. Asar baca 2 lembar. Maghrib baca 2 lembar. Isya baca 2 lembar. Selesai 1 juz Al-Quran. 2 lembar sebentar, 5 menit selesai. Ya Allah, susah payah 10 menit. Ente pegang SMS tuh bisa 30 menit sekali pegang. Nah ini cuma sebentaran baca Quran. Ente bisa menghatamkan 1 kali hatam Quran. Mau lebihin, ya bisa 2 kali hatam Quran. Duhur baca 4 lembar, ya. Subuh 4 lembar, duhur 4 lembar, asar 4 lembar, maghrib 4 lembar, isya 4 lembar. Keluar bulan Ramadan 2 kali hatam Quran. Dan begitu seterusnya. Pasang tekad, pasang semangat. Mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan, dia adalah syahrus siyam, bulan puasa. Bulan Ramadan bulan Al-Quran, betul. Bulan Al-Quran, bukan bulan sinetron. Ya, saya bilang begini apa adanya, bukan bulan sinetron, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan kita munajat sama Allah, bukan bulan nonton bola. Ya, Anda nggak tahu, kemarin kita majelis agak sepi, nggak seperti biasanya. Anda bingung kok sepi, kenapa? Baru udah di mobil, tanya sama saya punya sopir, ini kayaknya lagi acara bola udah masuk gitu. Iya, udah masuk bola. Ini dia penyebabnya. Ini dia penyebabnya. La ilaha illallah. Bulan Ramadan, ya, bulan Al-Quran, bukan bulan nonton bola. Kita tuh jangan kalah sama syaitan. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa fi riwayatin futtihat abwabus sama, wa fi riwayatin futtihat abwabur rahmah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatisy syayatin." Apabila masuk bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dibuka pintu langit, dalam riwayat dibuka pintu rahmat. Tiga-tiganya kebuka bakal kita. Dan pintu neraka ditutup sama Allah. Dan syaitan diikat, dibelenggu sama Allah, sehingga enggak mengganggu hamba-hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman syaitan udah tahu tiap tahun dia dibelenggu. Sebelum dia belenggu, dia bikin persiapan 2 hari 6 bulan sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika masuk Ramadan dia dibelenggu, program tetap jalan terus. Dibelenggu gak dibelenggu sama aja. Dia udah siapin programnya. Mau tahu gak programnya apa? Saya ngomong apa adanya nih. Di antara programnya syaitan di Ramadan itu sinetron. Kenapa saya bilang begitu? Habib, itu kan sinetronnya Islami, Beb. Sinetron, saya bukan bilang Islami, tapi seakan-akan Islami. Dia bukan Islami. Kalau kita perhatikan, kenapa itu sinetron? Itu sinetron dikemas seakan-akan Islami, disiapin dari sebelum Ramadan. Begitu masuk Ramadan dia tampil, tayang. Seakan-akan Islami, tapi bukan Islami. Yang bikin dia jadi seakan-akan Islami tahu apa? Kebetulan
Ya, judul filmnya diambil dari Al-Quran, nama pemainnya, pemerannya diambil nama-namanya kagak tahu dari Al-Quran, dari hadis, atau nama sahabat lah atau siapa. Dipasangin musola atu sama Ustadz Gadungan atu. Jadilah sinetron yang seakan-akan Islami. Kalau ente perhatikan kisah ceritanya, kisah percintaan semuanya, pacaran, pergaulan bebas. Yang pakai jilbab cuma 2 orang, selebihnya you can see. Ada kenyataan, benar nggak? Ada kenyataan. Yang pakai jilbab 2 orang. Entar begitu lebaran, ya begitu lebaran, nggak tahu kayaknya ada tawuran, tuh musola dirubuhin, ustadznya dibunuh, udah kagak ada lagi. Hilang langsung. Iya, yang pakai jilbab dibawa pergi sama lakinya, dia kebetulan kawin, bawa pergi ke Kalimantan, udah kagak datang lagi deh tuh. Semuanya yang pada buka-bukaan. Ada kenyataan yang kita lihat tiap tahun begini. Ini yang katanya Islami, atau seakan-akan Islami, dikemas supaya kelihatannya Islami. Bukan Islami, seakan-akan Islami. Terus ini tipu daya syaitan semuanya. Anda mau kasih tahu, di antara buktinya ini sebagai tipu daya syaitan, ente lihat, ini sinetron berbagai macam. Ente kalau lihat stasiun televisi nggak pernah, ya, selain bulan Ramadan tuh nggak ada yang 24 jam. Tapi khusus bulan Ramadan hampir semuanya 24 jam. Hampir semuanya 24 jam. Terus kalau ente perhatikan, sinetron ditaruh di malam hari. Dan ditaruh di waktu-waktu orang mestinya ibadah, ditaruh di situ. Waktunya sinetron. Kapan? Maghrib. Maghrib tuh, khususnya waktu buka, itu adalah waktu diijabah doa sama Allah. Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu mengkhususkan waktu antara saat berbuka puasa, waktu maghrib, dengan menghatamkan Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Sebab dia bilang, waktu menghatamkan Quran diijabah doa oleh Allah, dan saat berbuka puasa diijabah oleh Allah, dan waktu maghrib di bulan Ramadan adalah waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, ditaruh tuh sinetron di situ. Lain lagi, sinetron ditaruh waktu orang taraweh. Sehingga orang taraweh, permulaan masih semangat, dipaksain taraweh. Tapi walaupun dipaksain dia sembahyang taraweh, pikirannya, ini imam ramai banget dia sembahyang. Waduh, kehilangan kita sama sinetronnya kita. Ini kenyataannya. Taruh waktu taraweh. Atau ditaruh tahu kapan? Akhirul lail. Habis orang lagi sahur, itu pas orang lagi sahur atau setelah sahur, itu sinetron lagi. Selain bulan Ramadan, itu waktu sebelum subuh, waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu berkah, akhirul lail, waktunya orang tahajud. Cuman Ramadan yang harusnya lebih diijabah lagi, lebih semangat lagi orang tahajud, dijadiin sinetron supaya orang pada nggak tahajud. Habis sahur buru-buru nyalain televisi sampai adzan. Lihat, sinetron ditaruh malam. Tapi ente perhatiin, infotainment ditaruh siang. Semua acara infotainment ditaruh siang. Tahu kenapa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau katakan, khamsun yufattirna as-sa'im. Al-kadhib, wal ghibah, wan namimah, wal yaminul kadhibah, wan nadharu bisyahwat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa. Apa itu? Pertama, al-kadhib, ucapan dusta. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah menyebutkan kejelekan orang lain. Yang ketiga, an-namimah, provokasi, ngadu domba. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat dan nafsu, memandang yang haram. Saya mau tanya, ini 5 perkara semuanya ada gak di infotainment? Ditaruhnya di mana? Siang hari waktu orang puasa supaya pahala mereka, puasa mereka digugurkan. Ente lihat, isinya tuh infotainment semuanya kebohongan. Ghibah, nyebutin kejelekan orang lain. Ini lagi berkelahi sama bininya, ini lagi bercerai sama lakinya. Yang satu lagi kagak tahu apa, namimah, ngadu domba. Terus ditaruh di siang hari,
Ente lihat, semua orang pada demen nontonnya. Kenapa? Aurat kebuka semuanya. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan nafsu, dengan syahwat macam begitu. Ente lihat, siang digugurin pahala puasa kita, malam ibadah kita digugurin pahalanya. Tipu daya siapa? Ini nyata, ini buktinya. Nah kita udah tahu nih, jangan kita terpengaruh. Persiapin dari kita dari sekarang. Persiapin, matiin tuh televisi. Ramadan. Hidup kita 24 jam, habis bakal televisi. Ente kalau pergi ke PLN, tanya tagihan listrik, ente bakal dapetin yang paling mahal gara-gara nonton TV. Sama ces bakal handphone. Iya. Itu tagihan listrik kita mahal di situ. Bakal ngecas handphone sama televisi. Kenapa? 24 jam gak ada habisnya kita nonton. Tapi Ramadan, syahrul Quran, bukan syahrul sinetron. Ini bulan Al-Quran. Matiin sedikit. Habib, susah Beb, gak biasa Beb. Wallah indah hidup gak pakai televisi. Orang dulu bisa hidup tanpa televisi. Orang-orang tua kita bisa hidup tanpa televisi. Dan hidup mereka jauh lebih bahagia. Hidup dengan Al-Quran, hidup dengan ketaatan. Gak minta seumur hidup kita begitu deh. Ramadan aja. Gak minta Ramadan 24 jam matiin televisi. Di waktu-waktu tertentu matiin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami istri, rumah tangga bahu-membahu untuk mewujudkan agama Allah di dalam rumah tangga ini. Sampai kapan? Ramadan. Kapan lagi kita dapetin Ramadan? Ini saatnya kita menjalin hubungan erat yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini programnya kita. Matiin televisi. Ya. Atur waktu nontonnya kita, khususnya di bulan Ramadan. Apalagi ditambah lagi sekarang sama bola. Aduh. Ya Rabb, Allah yu'in, mudah-mudahan Allah tolong kita dah. Ini bulan Ramadan jadi bulan Ramadan yang terbaik bakal kita. Ya, jadikan ini persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita punya tekad, insya Allah dikasih kemudahan sama Allah. Mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan sama Allah. Terus di antara persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan, yang saya ingin sampaikan, tindak lanjutin omongan-omongan yang dulu juga, yang kemarin disampaikan sama Habib Muhsin. Ini kesempatan emas. Wallahi ada kesempatan. Demi Allah ini kesempatan. Bakal setiap orang yang pengen berhenti merokok di bulan suci Ramadan saatnya. Kesempatan emas. Bakal orang yang pengen berhenti ngerokok. Mudah-mudahan lepas Ramadan kita lebaran benar-benar. Lebaran kagak cium asap rokok lagi insyaallah. Ini kesempatan. Habib berusaha. Insya Allah dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda doain deh yang pada berhenti ngerokok pada kaya insya Allah. Ya bagaimana enggak? Kalau kita mau pakai hitung-hitungan kayak kemarin kita hitung ya, sehari nggak tahu 30.000, 10 hari 300.000, sebulan 900.000 bisa kredit motor. Iya kaya itu jadi bandar motor. Mudah-mudahan pada kaya insya Allah. Kaya dunia, kaya akhirat. Itu duit yang kita dapat bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulannya kita jadi dermawan. Diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulainya kapan, Beb? Bentar Ramadan? Enggak, dari sekarang. Dari sekarang nih, biasain nih, kita masih ada sekitar 2 minggu lagi. Ya, biasain coba jangan ngerokok kalau malam hari. Itu aja dulu. Malam hari jangan ngerokok. Biasain, sampai masuk Ramadan. Entar Ramadan masuk, siang hari udah kagak ngerokok lagi. Malam hari udah biasa ya. Ya, Beb, mulut masih asem, Beb. Gantiin sama permen. Ya. Gantiin sama permen. Atau apalah gantinya. Naam. Waduh, insya Allah pada kaya semuanya. Makin disayang sama bininya. Iya, itu duit yang 300.000, 10 hari 900.000 sebulan masuk di bagian bininya belanja. Didukung sama bininya. Benar. Tambah wangi, tambah harum, tambah cakep, tambah sehat. Wah insya Allah pada kaya dunia akhirat. Ini jadiin programnya kita untuk bulan suci Ramadan. Ya, setuju gak?
belakang kagak ngomong setuju, cuman nih aneh tahu berat banget. Gantiin nama apa namanya, siwak. Wallahi Nabi Muhammad bakal senang sama itu orang. Ya Arab, ini Ramadannya kita. Ini salah satu program-programnya kita. Program Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bulan Ramadan kali ini adalah supaya kita bisa pada berhenti ngerokok. Gantinya insya Allah siwak. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini insya Allah Majelis Rasulullah bakal terus berkembang dan berkembang. Anda bilang begini, sehingga nanti ketika datang orang-orang baru ngelihat panutan pada nggak ngerokok semua, mereka pada tinggalin rokoknya semua. Jadi panutan yang terbaik bakal umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua nih ke jalan yang Allah ridhai. Ini persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan. Ya, terus juga apa yang tadi disampaikan sama Habib Abdurrahman cukup bakal kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau bicara tentang kemuliaan daripada bulan suci Ramadan banyak banget. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap 1 tahun penuh menjadi bulan suci Ramadan. Anugerah Allah di situ, karunia Allah di situ. Kita dengar tadi dari Habib Abdurrahman bagaimana tuh kehidupan orang-orang di Hadramaut. Waduh, nikmat deh, nikmat banget. Anda pengen cerita sedikit tentang kehidupan Ramadan di Kota Tarim. Sebab di beberapa tempat lain-lain semuanya nikmat di Hadramaut. Didikan dari para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Programnya mereka tuh seperti itu. Wah, kita juga di sini juga punya program-program bakal Ramadan yang diatur sama orang-orang tua kita. Nah, dari zaman dulu, dari zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kakeknya Habib Hud, Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, abahnya Habib Muhammad Al-Bagir, terus juga Habib Ali Kuitang, Habib Muhammad bin Ali dan seterusnya. Nikmat Ramadan. Tiap tempat tuh punya kenikmatan tersendiri. Nah, kalau di Tarim, seperti Syekh Syawaf dia bilang dalam abiyat qasidahnya, kanu masyahirul qaum idza waqa' waqtu shaum shamu wa bil laili an-nawm ma ya'rifuna wallah. Mereka dulu kalau masuk bulan Ramadan pada puasa ke orang-orang, tapi tidur di malam hari. Demi Allah mereka nggak ada yang kenal yang namanya tidur di malam hari bulan suci Ramadan. Nikmat. Bagaimana? Itu di Kota Tarim, di seluruh masjidnya. Seluruh orang-orang yang ada di Kota Tarim sampai detik ini kita rasakan. Itu dari sebelum maghrib udah pada duduk di masjid yang laki-lakinya. Yang perempuan siapin buka puasa di rumah. Dan mereka juga punya kegiatan sama kayak orang laki di rumah mereka. Di masjid udah nunggu baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar dan seterusnya. Itu semuanya semasjid. Nunggu masuknya waktu buka. Begitu maghrib mereka pada makan korma. Habis makan korma sholat maghrib berjamaah. Lepas maghrib, habis sholat maghrib itu nggak pulang dulu. Semuanya hampir di seluruh masjid yang ada di Kota Tarim pada sholat tasbih. Sholat tasbih itu tiap malam di bulan suci Ramadan habis maghrib berjamaah. Lepas sholat tasbih baru pada pulang ke rumah masing-masing untuk makan malam. Habis itu mereka balik ke masjid masing-masing. Kalau kita mayoritas masjid kita kan sembahyang tarawihnya di awal waktu, azan jam 7:07 udah pada sholat isya, sholat tarawih. Jam 8 paling telat udah rapi. Di Kota Tarim beda. Khusus bulan suci Ramadan itu terdapat di Kota Tarim lebih dari 360 masjid zaman dulu. Sekarang udah lebih, hampir 400 lebih. Setiap masjid punya waktu yang berbeda-beda untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawihnya. Yang ini, masjid ini
Sholatnya dari jam 7 sampai jam 8 malam. Masjid yang ngatuknya dari jam 8 sampai jam 9. Masjid yang lain lagi jam 9 sampai jam 10. Ntar di Masjid Ma'alwi dari jam 10 sampai jam 11. Kemudian di Masjidil Mihdhar juga begitu, dari jam 11 sampai jam 12 malam atau lebih. Habis gitu ke Masjid Segaf, dari jam 1-an kurang lebih atau jam 12 sampai jam 1. Entar dari jam 1 di Masjid Jami' sampai jam 2. Entar tuh ada lagi dari jam 2 sampai jam 3. Ada lagi yang ngasih tarawehnya tuh habis sahur pada taraweh sebelum subuh. Sehingga tiap orang kapanpun masuk ke masjid dimanapun di kota Tarim, dia bisa sholat taraweh di situ. Sehingga itu mereka sembahyang tarawehnya nggak cuma 20 rakaat. Kalau kita kan berkutak nih 8 sampai 20. Dia orang semalam itu bisa 100 rakaat sembahyangnya. Bisa sembahyang 100 rakaat di masjidnya dia. Selesai, pindah ke masjid yang berikutnya 20 lagi. Selesai di situ, pindah lagi ke masjid yang berikutnya. Dan begitu semalaman suntuk. Kadang bisa 5 kali sembahyang tarawih, bisa sampai 6 kali. Di beberapa tempat seperti di Darul Mustafa, ya, sembahyang tarawihnya itu mulai dari jam 8 atau setengah 8 sembahyang Isya. Rapi jam setengah 11. Lama banget, iya. Sembahyang tarawihnya tahu bagaimana? Baca Al-Qur'an 2 juz. Sembahyang tarawih baca Al-Qur'an 2 juz. Tuh kita masih ngalamin. Tapi enggak berasa ya. Nikmat yang baca siapa? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Wallahi, itu waktu kita menyaksikan orang-orang yang pada sholat di belakang beliau semuanya pada nangis mendengar bacaannya. Teringat bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti di dunia, enggak berasa tuh kaki capek. 17 hari hatam. Nah, begitu. Terus lepas sholat tarawih, enggak cuma baca doa pulang, habis baca doa ada gesidah-gesidah yang khusus hanya dibaca di bulan suci Ramadan. Nikmat luar biasa. Seakan-akan nanti di surga. Nah, itu kegiatan mereka setiap malam. Entar habis sahur, mereka sahur di rumah, kemudian balik lagi ke masjid, baca Al-Quran, tadarus. Tiap masjid ada yang menghatamkan Al-Quran 2 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang seminggu sekali, begitu ya, sampai adzan subuh. Begitu adzan subuh, mereka sholat subuh berjamaah. Lepas sholat subuh berjamaah, baca wirid. Habis baca wirid Imam Al-Haddad dan wirid-wirid yang lain yang ada di Khulasatul Madad, mereka baca Al-Quran lagi sampai isyraq. Habis isyraq, ya, mereka pulang pada istirahat sebentar. Jam 8 bangun, 8 pagi. Ngapain? Yang kerja pada kerja. Yang di pasar, yang di toko, yang di kantor, sampai zuhur. Zuhur mereka masuk ke masjid masing-masing. Itu masjid penuh. Khusus bulan Ramadan luar biasa penuh pada sembahyang di situ. Lepas sholat, biasanya itu kantor, toko udah pada tutup. Mereka pada i'tikaf sampai asar baca Quran masing-masing. Biasanya di masjid-masjid itu ada pengajian di sini, pengajian di situ. Entar asar di beberapa masjid tertentu, ya, guru-guru besar pada ngajar di situ seperti Al-Imam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri sampai dekat maghrib. Begitu dekat maghrib kayak tadi lagi, nungguin maghrib sama-sama. Buka puasa, sholat maghrib, dan sholat tasbih sama-sama. Begini kebiasaan mereka. Nah, itu di kota Tarim. Di beberapa tempat, waduh, lain lagi. Seperti di Guwairah, tempatnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Kemarin waktu kita berziarah ke sana sama Habib Muhsin ke Hadramaut, kita tanya sama Al-Munsib, Habib Ahmad bin Hasan bin Hamid bin Mustafa bin Ahmad Al-Mihdhar, tentang kegiatan Ramadan. Begitu kita tanya, Habib, kegiatan Ramadan bagaimana di Guwairah? Langsung, kita takut sama Ramadan. Kenapa? Waduh, lebih berat dari orang Tarim. Ente tadi dengarkan tuh 24 jam kayak begitu kegiatannya. Di Guwairah lebih berat lagi. Dia bilang, kita sampai takut kalau ada Ramadan deh. Tapi sebenarnya nikmat. Bagaimana tuh ceritanya? Insya Allah minggu depan ada ceritain. Yuk.
Sampai habis dia cerita begitu, Habib Muhsin bilang, Habib kalau kayak begini malaikat kalah. Malaikat kalah. Ibadah nggak ada berhentinya. Bayangin, setiap hari ya baca Al-Quran mesti ngahatamin 10 juz di masjid. 10 juz dari Al-Quran. 3 hari sekali hatam Quran. Nggak ada tidur sama sekali. Tidur sehari malam cuma 2 jam doang. Masya Allah. Tapi nikmat. Nikmat. Ya Rabb, mudah-mudahan Ramadan kita kayak mereka. Oh, di sini juga di Jakarta nggak kalah. Yang tahu nih Habib Hud, kita juga yang pada hadir kita tahu nikmat luar biasa apa yang diajarkan sama orang-orang tua kita di berbagai tempat, khutumatul Quran, di sholat tarawih, nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita. Wallahi kalau kita udah ngerasain dengan mudah tuh, televisi kita matiin, rokok kita berhenti, semuanya dengan mudah. Kenapa? Nikmat, lebih nikmat dari segalanya, lebih nikmat dari apa yang ada di dunia seisinya. Wallahi. Dan gak bakal berharap datangnya Lebaran, berharap 1 tahun penuh Ramadan macam begini. Wallahi nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi apa yang mereka cicipi para awliya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, wa ya ajwadul ajwadin, rahimal masakin, wa dzal quwwatul matin, ya arhamar rahimin. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang persiapan kita di bulan suci Ramadan. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang lain. Insyaallah minggu depan masih ada waktu bisa kita sampaikan. Kemudian saya ingin sampaikan ya beberapa acara untuk kaum wanita. Ya. Hari Selasa besok tanggal 17 Juni ada acara Hadrah Basaudan 3:30 sore di kediaman Al-Habib Mundir Komplek Liga Mas. Sebagaimana juga di hari Jumat ada tanggal 20 Juni ada acara Burdah Imam Bubusairi ya jam 3:30 sore. Nah, di kediaman beliau juga. Sebagaimana hari Minggu tanggal 22 Juni hari Ahad Majelis Nisa jam 2:30 siang di kediaman beliau. Ini khusus bakal orang perempuan ya, bukan bakal orang laki. Nah, sebagaimana hari Senin juga depan acara jam 9:30 pagi, acara zikir orang-orang perempuan di sana. Yang punya kesempatan untuk hadir biar pada hadir. Khusus orang-orang perempuan insyaallah dapat pahala dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya ingin sampaikan hari Sabtu besok tanggal 21 Juni. Sebagaimana yang antum lihat di website dan juga yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, acara daurah atau pesantren kilat kita membahas tentang pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan mazhab al-Imam Syafi'i yang akan kita adakan hari Sabtu jam 10.30 pagi sampai maghrib di Gubbah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi di Cikini. Yang punya kesempatan untuk hadir, kita harapkan kehadirannya. Untuk mendaftar bisa langsung ke website Majelis Rasulullah. Di situ tinggal diklik doang, terus kitabnya ada di situ, tinggal di-download, ente print sendiri. Ya, kitabnya ringkas pakai bahasa Indonesia, insyaallah bawa manfaat. Ya, hari Sabtu besok. Yang punya kesempatan biar pada hadir, daftar. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya Rabb, mudah-mudahan segala harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, wa ya ajwadul ajwadin, wa ya rahimal masakin. Allahumma barik lana fima madha min Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna ya Rabb Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa hfadna ya Rabb min jami'il atham. Kita panggil nama Allah sama-sama, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb. Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا.
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا رب وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.